Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu fitur dari Laravel, yaitu seeding. Nah, seeding itu sendiri adalah fitur misalnya kita ginilah contoh-contoh yang mudah dipahami. Kita misalnya punya sebuah project untuk input data siswa. Nah, data siswa itu kan sudah pasti mempunyai agama. Nah, agama itu kan sudah ada isinya, agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Katolik. Nah, sudah ada data-data defaultnya. Nah, tugas seeding ini adalah untuk insert data default yang akan kita gunakan pada project kita nantinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Contoh lainnya adalah misalnya kita punya sebuah aplikasi multi user. Nah, kita ingin setup jadi ketika si aplikasi itu running, nah data-data dummy untuk user itu sudah langsung ada tanpa perlu kita insert satu persatu lagi. Nah, itu kita salah satunya kita bisa menggunakan fitur seeding. Oke, langsung saja ya, kita akan menggunakan fitur seeding untuk nge-create data nasabah tadi. Jadi scriptnya itu adalah php artisan make seeding. Oh, kita bisa lihat di dokumentasi dulu lah. Nah, jadi ada seeder ya, make seeder. Nah, ada opsi apa saja kita lihat lagi. Nah, ada display this help message. Nah, ini nggak banyak lah ya. Oke, langsung saja lah. Seeder, nama seedernya apa? Kita nasabah misalnya. Nah, create nasabah seeder. Oke, seeder create successful. Nah, kalau misalnya sudah berhasil, di sini nanti Anda bisa lihat di folder. Oke, saya tutup dulu biar gampang terandalanya di mini bank gitu ya. Di mini bank, di database. Di sini ada folder seed. Nah, di sini ada data kita. Create nasabah seeder. Nah, di sini nanti akan kita tampilkan script kita. Karena saya males ngetik lagi, saya sudah jadikan contoh scriptnya. Contoh scriptnya itu seperti ini. Saya kopikan saja ya. Nah, oke. Soalnya saya cuma akan insert 3 lah ya, 3 data. Nah, kita akan beri data tadi. Misalnya kita punya tadi nama lengkap, kita punya alamat, dan satu lagi kita punya nomor rekening. Oke, alamatnya kita perbaiki. Oke, data yang sudah kita buat. Nah, kan agak berbeda nih. Nah, kalau misalnya ini namanya itu adalah
kita menggunakan fitur ini ya, kita menggunakan fitur mana sih contohnya. Nah, kita menggunakan fitur query builder. Nah, jadi query builder ini sama sekali Eloquent jadi di Laravel ini untuk mengelola database itu kita bisa menggunakan fitur Eloquent atau kita bisa menggunakan query builder. Nah, oke, untuk dokumentasi query builder, nah sama seperti Eloquent, di sini juga ada fungsi untuk select, untuk insert, update, delete, sama seperti di Eloquent tadi, tapi cara pendekatannya agak sedikit berbeda. Nah, pendekatannya tadi seperti ini, user db table user get gitu ya. Nah, tadi kalau misalnya Eloquent as user titik 2 ini all gitu. Nah, itu udah jadi untuk objeknya. Nah, seperti itu. Itulah penjelasan singkat tentang coding ini. Jadi untuk delete, ini untuk delete datanya. Kita bukan user ya, tapi kita nasabah. Pakai S, yang lupa. Nah, oke, setelah kita membuat dummy datanya itu, nah kita lihat nih apa perintah selanjutnya. Perintah selanjutnya adalah meregisterkan nama seeding kita itu ke dalam file database seeder. Nah, database seeder ini kan ini. Nah, oke, contohnya seperti ini. Saya kopikan saja nama filenya. Kita registerkan di sini. Oke, saya save. Nah, baru kita migrasikan. Jadi perintahnya adalah php artisan db seed. Oke, seeder ya, sudah berhasil. Nah, jadi kalau misalnya sekarang kita lihat di database, harusnya data-data yang data dummy yang kita buat di sini nanti sudah masuk ke ke tabel yang tabel nasabah ini. Nah, oke, udah masuk ya. Nah, kenapa data saya tadi hilang yang saya inputkan di awal? Karena di sini saya membuat perintah untuk kosongkan dulu baru insert kembali. Nah, seperti itu. Begitulah penggunaan seeding. Jadi pada episode kali ini kesimpulannya adalah untuk kita sudah belajar tentang, jadi kesimpulannya adalah seeding ini digunakan untuk menginsert data-data dummy yang akan kita gunakan nantinya. Selain kita sekalian belajar seeding, kita juga sudah pelajari sedikit fitur tentang query builder punyanya Laravel. Jadi kita sudah untuk mengelola database. Jadi untuk mengelola database kita sudah pelajari dengan konsep Eloquent dan query builder. Nah, untuk query buildernya lebih lengkapnya nanti Anda silahkan baca-baca sendiri. Oke, seperti itu saja. Saya rasa cukup ya untuk pengenalan fitur seeding. Sampai jumpa di episode selanjutnya.